Oke, selamat pagi para mahasiswa ganda, program ganda ya, Komputer Sains Matematik dan Komputer Sains Statistik. Oke, hari ini kita lanjutkan lagi pembuktian dari penurunan rumus dari turunan atau diferensial atau disebut juga derivatif. Ya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk pembuktiannya, kita bicara sedikit yang tentang, mungkin minggu lalu sudah ya, dapat ulang lagi tentang binomium Newton ya. Asalnya dia menggunakan ini ya. Di mana binomium Newton itu adalah A plus B pangkat N adalah sigma K-nya dari 0, bukan 1 ya. K-nya dari 0 sampai N, kombinasi N, K kali A berpangkat N kurang K kali B pangkat K. Nah, nanti yang kita butuh di sini adalah X tambah H ya. X tambah pangkat N adalah sigma K dari 0 sampai N, kombinasi N, K, di mana A-nya sama dengan X, ya, A-nya sama dengan X, dan B-nya sama dengan H. Ya, jadi sini ganti X tampak X berpangkat N min K, B-nya diganti H, H pangkat K. Ya, ini yang kita pakai. Cukup jelas yang di online? Halo? Jelas, Pak. Baik. Nah, kalau jelas, nah sekarang kita cari kombinasi mulai N-nya N, 0 ya. Kombinasi N, 0, oh ya rumus kombinasi dulu. Rumus kombinasi N, K adalah N faktorial per K faktorial N min K kurung faktorial. Ya. Jadi kombinasi N, 0 adalah apa? N faktorial ber 0 K-nya 0 faktorial, N kurang K, N kurang 0 faktorial adalah N faktorial per 0 faktorial berapa? 1 ya. 0 faktorial sama dengan 1 faktorial. 1 kali N faktorial. N faktorial coret, tinggal nih 1 per 1. Hasilnya 1. Kombinasi N, 1 berapa? N faktorial per 1 faktorial, N kurang 1 faktorial. Ya. Jadi karena ini N-1, ini diubah nih pembilangnya N kali N-1 faktorial. Karena 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 faktorial. Boleh gak 5 kali 4 kali 3 faktorial. Terus 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Terakhir 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Oke. Per 1 faktorial adalah 1 kali N-1 faktorial. N-1 coret, tinggallah N per 1 adalah N. Kemudian kombinasi N, 2. N faktorial per 2 faktorial. N kurang 2 faktorial ya. N kurang K ya. Jadi dirubah N kali N-1 kali N-2 faktorial ya. Jadi 5 kali 4 kali 3 itu maksudnya faktorial. Per 2 faktorial adalah 2 kali 1 kali N-2 faktorial. Dicoret. Tinggallah N kali N-1 per 2. Ya. Ya. Oke. Jadi ini dia menggunakan rumus Newton. Ini mungkin yang di SMA tidak pernah diturunkan ya. Sama, saya juga dulu juga tidak pernah diturunkan. Waktu kuliah juga tidak pernah diturunkan juga. Ya. Oke. Nah, kemudian baru kita masuk ke rumus fungsi X-nya adalah X pangkat N. Mengapa
turunan pertamanya adalah pangkatnya kali X pangkatnya kurang 1. Sebetulnya dikali aksen ya, aksen 1 tidak ditulis. Ya. Oke, dari sini kita cari fungsi F plus H tadi. Itu dia. X pangkat N tambah H. Ya nak? Oke, baru masukkan. Jadi turunan pertama adalah harga batas limit H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Kalau kita masukkan limit H menuju 0, fungsi F plus H-nya tadi kita sudah cari. Oh ya, sini tadi, bentar. Di sini kita masukkan ini. X tambah H pangkat N adalah apa? Sesuai rumusnya apa? Masukkan dari rumus ini. Kombinasi N, 0 kali X pangkat N kurang K-nya 0, H pangkat 0. Ya nak? Sesuai nak? Kombinasi N, 0, X pangkat N min kurang 0, N kurang 0 kali H pangkat 0. Ditambah kombinasi N min 1 kali X pangkat N min 1 kali H pangkat 1. H pangkat 1 tidak ditulis satunya ya. Tambah kombinasi misalnya N, 1 ya ini ya. Ini N, 2 adalah dikali dengan X pangkat N min 2 kali H pangkat 2 ya nak. Dan seterusnya. Ya. Terus ini kita masukkan nilai ini sudah kita cari tadi berapa? 1 kali X pangkat N H pangkat 0 berapa? 1 ya. Ditambah kombinasi dari N, 1 berapa tadi? N ya. Nih, nomor 2 nih. N kali X pangkat N min 1 kali H. Ini yang cekak bakal rumusnya di sini nanti ya. Ditambah yang ini N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat dan seterusnya. Sehingga ini hasilnya adalah X pangkat N 1 kali X pangkat N kali 1. Tetap X pangkat N kan. Tambah N kali X pangkat N min 1 kali H. Ditambah N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat dan seterusnya. Nah ini kita masukkan. Ya. Oh, nggak bisa muat di sini ya. Berarti nggak muat. Kita pindah bawah aja. Jadi F aksen X adalah limit dari H menuju 0. Nah, fungsi X plus H-nya tadi kita salin. Mana ini? Yang fungsi F. Oh ya, ini kalau kita ganti tadi apa? Limit H menuju 0. Ini adalah X tambah H. Betul enggak? X plus X pangkat N. Ini betul ya. Ini sama dengan apa? X pangkat N. Ini N tambah H ya. Fungsi F betul ya. Berarti X tambah. Saya gini. Oh, salah nih ya. Sorry. Pernah yang protes nih. Ini nih. Ini yang diganti X-nya kan, bukan N-nya. Yaitu yang diganti adalah X-nya tetap. Jadi X-nya X plus H pangkat N. Nah ini. Betul ya? X pangkat N. Ini X plus H pangkat N. Dikurang X pangkat N per H. Nah, sekarang ini kita ganti nih. Yang panjang tuh. Ini yang tadi. Kita udah cari kan? Yang panjang ini. Paling bawah nih. Ingat enggak? Ya, yang panjang itu adalah apa tadi? X pangkat N. Apa lagi? Tambah N kali. Ya. Tambah N kali X pangkat N min 1 kali H. Ditambah N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat. Dan seterusnya terakhir itu dikurangi.
ya dikurangi X pangkat N. Enak. Ini yang terakhir itu ini. Ya, per H. Apa yang terjadi? Anda lihat? Ya, nak? X pangkat N-nya dikurang 0, nak? X pangkat N kurang X pangkat N. Maka tinggallah ini. Ini dibagi dengan H, hasilnya apa? Limit H menuju 0 dari apa? N kali X pangkat N min 1 kali H per H. Betul nggak gitu? Ini H bagi H. Tambah N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H kuadrat per H. Dan seterusnya. Ya. Sehingga ini hasilnya apa? Ini H-nya coret. Ini H coret 1. H-nya menuju 0, berarti H sama dengan 0 enggak? Ya, jadi berarti kita ganti ini limit dari H menuju 0 dari N kali X pangkat N min 1 ditambah apa? N kali N min 1 per 2 kali X pangkat N min 2 kali H. H-nya 0. Dan seterusnya. Ini kali 0 habis nggak nih? Ya habis itu artinya 0 ya. Jadi tinggallah apa? N kali X pangkat N min 1. Inilah turunan pertamanya. Sudah jelas? Dari situlah asal usul rumus ini. Sudah jelas sampai sini? Oke, ini yang minggu yang lalu ya. Halo, yang online jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik, kalau sudah kita dari sini kita coba fungsi aljabar, fungsi trigonometri ya nanti ya. Atau nanti aja boleh. Kita mulai dengan yang pertama ada tadi udah ya. Y sama dengan apa? N X pangkat N, maka turunannya apa? N kali X pangkat N min 1. Ya nak? Ini yang tunggal ya. Sehingga kalau contohnya adalah X pangkat 5, maka Y aksen berapa? N-nya 5, X pangkat N-nya min 1. 5 kurang 1. Sebetulnya Y aksen 1 tidak ditulis ya. Sehingga hasilnya berapa nih? 5X pangkat 4. Nah, kemudian bentuk majemuknya U pangkat N. Kalian ya. Ini bentuk tunggal. Ini bentuk majemuknya. Sehingga turunan pertamanya apa? Sebetulnya saya dikirim ke Anda juga ya. Yang kelas data science. Yang dari ASO ya. Itu lebih cepat. Mereka waktunya benar-benar 200 menit. Jadi sudah jauh mereka ya. Biasanya adalah pangkatnya kali U pangkatnya kurang 1 kali U aksen. U aksen itu apa? Turunan U terhadap X. Ya, turunan U terhadap X. Contohnya, Y adalah 3X plus 7 pangkat 5. Berapa Y aksen? Pangkatnya 5, U-nya 3X plus 7, pangkatnya kurang 1 kali U aksen. 3X plus 7 aksen. Ini turunkan nih. Ingat ya, 3 kali 1 tambah 0 enggak? 3 kali X turunannya 1, 7 turunannya 0. Ini 3 kan? Sehingga hasilnya berapa sini? 5 kali 3X plus 7 pangkat 5 kurang 1, 4. Ini kali berapa? 3 kan? Nah, karena 3 ini independen, 5 independen dikalikan 15. 3X tambah 7 pangkat 4. Jelas sampai sini? Yang online jelas? Onsite? Jelas, Pak. Ya. Ini yang nomor 1. Yang kedua, ya, yang kedua adalah Y sama dengan E pangkat X, maka turunannya adalah tetap E pangkat X. Ini kita sebentar lagi kita buktikan ya, mengapa? Apa turunannya? Tetap ini. Terus kalau majemuknya Y sama dengan E pangkat U, maka Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. Jangan lupa U aksen itu adalah turunan U terhadap X. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Baik yang online maupun onsite. Any question so far? Nggak ada. Yang online ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Ya, dijawab ya. Oke, terima kasih.
Karena sering kali kalau saya ngajar online tuh diam semua. Saya bingung ini ngerti atau enggak nih. Jadi kadang-kadang tolong dijawab ya. Baik. Nah, sekarang kita buktikan mengapa kalau fungsi X adalah E pangkat X, turunannya adalah tetap E pangkat X juga. Why? Mengapa? Yaitu kita gunakan rumus dasar tadi ya. Fungsi E plus H apa? Adalah E pangkat E plus H. Ini adalah dipecah E pangkat X kali E pangkat H. Nah. Oke. Ya. Kemudian masuk rumusnya, turunan pertama dari fungsi X adalah rumus dasarnya limit H menuju 0 yang baru kita buktikan tadi. Fungsi dari apa? Fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Nah, kalau kita masukkan limit H menuju 0 dari fungsi E plus H-nya apa? E pangkat X kali E pangkat H. Ya kan? Fungsi X-nya sendiri adalah yang atas nih soalnya. Apa? E pangkat X sendiri per H. Ada yang sama? Yang sama adalah E pangkat X dikeluarkan. Sehingga limit H menuju 0 dari E pangkat X kali E pangkat H kurang 1 per H. Karena ini H menuju 0, E pangkat X dianggap konstan. Jadi ini boleh keluar. Ya, E pangkat X kali limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H. Nah ini yang mirip yang saya pernah terangkan. Ini enggak? Limit X menuju 0, A pangkat X min 1 per X. Ada enggak? Halo? Saya buktikan waktu sebelumnya ya. Waktu kita belajar limit. Nah ini sebetulnya nilai 1 nih. Ya, ini akan dapatnya 1. Kita buktikan. Benar enggak 1 itu? Ya. Limit H menuju 0 dari E pangkat H kurang 1 per H. Ya, jadi kita mau buktikan ini. Benar enggak 1? Nah, kita misalkan ini kita misalkan dengan T. Misalkan E pangkat H kurang 1 sama dengan T. Berarti E pangkat H adalah min 1 pindah ke kanan jadi plus 1. Ya enggak? Kemudian kita len kiri, len kanan. Len E pangkat H adalah len dari 1 tambah T. Len E pangkat H, H. Nah. Len E pangkat 5, 5. Len E pangkat H adalah H. Sama dengan len 1 tambah T. Jadi ini H itu nilainya nih. Nah, tadi H-nya menuju 0. Ya, H menuju 0. T-nya menuju berapa? Ini kan T menuju E pangkat H kurang 1. Tambah ya. Yang kita misalkan tadi T sama dengan itu menuju E pangkat H kurang 1. Karena H menuju 0, H-nya kita substitusi dengan 0. Apa yang terjadi? E pangkat 0, 1. Sehingga T juga menuju 0. Enak. Nah, ini yang kita masukkan ke sini. Jadi limit. Nah, ganti sekarang. T menuju 0, bukan H kan. Sini. Ini menuju ke sini kan. Ya. H menuju 0, ini T menuju 0. Ya. Ini kita misalkan dengan T tadi ya. E pangkat H kurang 1 adalah T. Kita ganti. H-nya berapa? H-nya len 1 tambah T. Sampai sini jelas? Halo? Onsite jelas? Online? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, limit pembagian. Mesti kan enggak? Limit tambah limit, limit kurang limit, limit kali limit, limit bagi limit juga kan? Berarti ini boleh pecah jadi limit T menuju 0 dibagi limit T menuju 0 dari pecahnya T per len 1 tambah T. Oh. Sebetulnya jangan dulu, sorry. T-nya kita pindah dulu ya, sorry. Kita pindahkan dulu. Ini T menuju 0. T-nya kita turunkan ke bawah. Apa terjadi?
T turun ke bawah seperti enggak? Atau T pangkat min 1 kan? T pada pembilang kalau turun ke penyebut menjadi seperti enggak? Satu bagi seperti adalah T ya, atau T pangkat min 1. Ln 1 tambah T. Terus ini sama dengan limit T menuju 0 dari 1 per, ingat enggak sifat logaritma? Pangkat dapat bawa ke depan ke belakang, pengali pada log dipindah ke belakang menjadi pangkat. Ya enggak? Sehingga terjadi apa? Ln 1 tambah T pangkat seperti. Di sini jelas? Ya. Jadi pangkat sekarang. Ya. Ingat enggak log A pangkat N log A. Nah, N kali log A adalah log A pangkat N. Ya. Ln itu kan logaritma dalam pokok E. Nah, baru kita kerjakan nih limit bagi limit. Limit T menuju 0 per limit T menuju 0. Dan ini pembilangnya 1. Penyebutnya ln 1 tambah T pangkat seperti. Nah, Anda tahu limit dari 1 konstan 1, ya enggak? Per limit ln sama enggak ln limit? Ya, boleh bolak-balik ya. Boleh bolak-balik. Jadi ln dari 1 tambah T pangkat seperti. Akibat ditukar letaknya limit ln jadi ln limit, berlakulah sifat limit ini. Kalau dimasukkan ini apa nih? 1 tambah 0, 1 seper 0 tak hingga. 1 pangkat tak hingga istimewa kan? E pangkat limit U kali V kan? Limit 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit U kali V. Ini 1 per ln, ini adalah E berpangkat limit T menuju 0. U-nya berapa sini? Ini U-nya, ini apanya? V-nya. Jadi UV kan? UV. U-nya T, V-nya seperti. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ln E pangkat T kali seperti 1 kan? Limit 1, 1 nah ditulis. Anda tahu ln E berapa? 1 enggak? Ln E 1, 1 bagi 1, 1. Jadi terbuktilah bahwa ini nilainya 1. Jadi hasilnya apa sini? E pangkat X kali 1, E pangkat X. Sudah, terjawab? Halo? Terbukti ya? Ini buktinya agak panjang ya. Memang mirip dengan yang A pangkat X kurang 1 per X. Ya. X menuju 0 untuk limitnya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Dari onsite ada yang tanya? Ada? Baik. Ini tidak usah catat, nanti kan saya kasih juga ya. Ini pasti tidak hilang ya. Ini kan kecuali tidak di save, makanya mesti di save. Mana di save hilang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dengan ln ya. Ln. Jadi tadinya kita pakai limit dasar tuh, kemudian ini yang ketiga Y adalah ln X, mengapa turunannya adalah seper X? Tentunya seper X kali E aksen atau E aksen per X ya, E aksen 1. Nah, ini kita pakai Y itu sama enggak ln E pangkat Y? Y itu 5 adalah ln E pangkat 5. Ln E pangkat 5, 5. 5 adalah ya, ln E pangkat 5 adalah 5 pangkatnya kan. Jadi 5 adalah ln E pangkat 5. Y adalah ln E pangkat Y. Ini ya. Oke. Ln sama dengan ln. Hilangkan ln, jangan dicoret ya. E pangkat Y adalah X. Kemudian ini di diferensial ya, di diferensial terhadap X ya. Terhadap X ya. Terhadap X. Jadi kita turunkan tadi kan kita ada lihat, oh ya ini contohnya tadi belum gitu ya. Mana ini? Ini kalau tunggal ini contohnya Y dengan E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. Tetapi kalau Y adalah E pangkat U ya. Y adalah E pangkat U, Y aksen adalah E pangkat U kali U aksen. Nah, kalau Y adalah E pangkat 7X plus 5, berapa Y aksen? E pangkat U kali U aksen. Sekalian contohnya.
Jadi hasilnya E pangkat 7E plus 5 kali, ini apa? 7 kali 1 tambah 0. Betul enggak? Turunan E kan 1. 7 kali 1 tambah 5 turunannya 0. Berarti 7 kan? 7 letak di depan. 7 kali E pangkat 7E plus 5. Jelas? Contohnya. Yang online jelas? Online. Jelas, Oh, Pak. diam. Jelas, Pak. Oke. Yang onsite ada yang mau tanya? Oke, dan ada. Ini contoh sekalian ya. Udah. Jadi ini kita masuk. Jadi kita sudah dapat ini kan. E pangkat U turunannya E pangkat U kali U aksen. Kalau itu E pangkat Y turunannya apa? Ini kalau turunkan E pangkat Y turunannya E pangkat Y kali Y aksen. Betul nggak? Kita buktikan sehingga X diturunkan berapa? 1 kan? Ya nak? So E aksen mau bikin boleh gak nih? E aksen. Jadi E pangkat Y kali Y aksen adalah 1. Berapa Y aksen? Seper E pangkat Y. Berapa Y aksen? Nah, E pangkat Y itu dari sini. E pangkat Y itu sama dengan apa? X kan? Kita buktilah mengapa ln X turunannya seper X. Halo? Mengapa ln X turunannya seper X dari sini? Jadi kita tidak perlu pakai yang fungsi X plus H kurang fungsi X per H itu tidak usah. Ya, lebih cepat cari ini. Nah, ini demikian juga untuk yang majemuk Y sama dengan ln U, maka turunannya adalah seper U kali U aksen. Ingat U aksen apa? DU per DX. Ya. Seper U kali U aksen. Cukup jelas? Online cukup jelas enggak? Nah, kalau ln ini bisa, soalnya bisa banyak ln ya. Mau 10 boleh. Ya, ln boleh ya. Dari misalnya X kuadrat tambah 5X plus 7 misalnya. Pokoknya di belakang ln pertama itu adalah U-nya. Ini U-nya. Ini rumusnya apa nih? Y aksen adalah seper U. U-nya apa? Ln X kuadrat tambah 5X plus 7 gitu ya. Kali U aksen. Ln X kuadrat tambah 5X plus 7. Kurung aksen. Ini turunkan nih. Nah, ini diturunkan di belakang ln pertama adalah U-nya. Ini U-nya. Jadi Y aksen adalah seper. Ya. Lancar. Ya, silakan. Ya. Jadi seper ln ya. Seper ln ya. Seper ln dari X kuadrat tambah 5X plus 7 ya, dikali. Nah, ini seper U kali U aksen. Seper U, U-nya apa? Ln dari X kuadrat tambah 5X plus 7 aksen dikali ln X kuadrat tambah 5X plus 7 aksen. Ya, nah ini kita turunkan lagi. Di belakang ln adalah U lagi. Jadi kalau ada ln-nya 10 kali turun. Ya. Sehingga Y aksen adalah, nah ini boleh dikalikan seper panjang gitu. Yang kecil ini letak di depan. Ln X kuadrat tambah 5X plus 7 dikali ln gitu ya. Ln dari X kuadrat tambah 5X plus 7. Nah, ini berlaku lagi seper U X kuadrat tambah 5X plus 7 kali U aksen. X kuadrat tambah 5X plus 7 aksen. Nah, ini turunkan lagi. Berapa turunannya itu? 5. Nggak jelas nanti ya. Ini saya geser sedikit. X kuadrat tambah 5X tambah 7 ya. Aksen. Ini turunkan. Berapa nih? X kuadrat turunkan 2X. 5X turunkan
5 kali 1. 7 turunkan 0. Enak. X kuadrat turunkan 2X. 5X turunkan 5 kali 1, 5. 7 turunkan 0. Perpanjang. Ini kita letakkan di depan. X kuadrat tambah 5X plus 7. Salin tuh. Ln dari X kuadrat tambah 5X plus 7 kali ln enak. Ln dari X kuadrat tambah 5X plus 7. Inilah jawabannya. Ya, kalau ln-nya ada 10, berarti 10 kali turun. Pokoknya di belakang ln pertama adalah U-nya. Laku rumus 1/U kali U aksen. Sampai sini ada pertanyaan? Yang online, ini kekecilan ya. Tadi lupa suruh besarkan. Lihat, di belakang udah kelihatan nih. Hah? Kelihatan, nggak jelas. Jelas? Wah, mata Anda luar biasa. Oke? Nah, setelah learn, barulah A pangkat X. Bentar lagi, yang kita pakai dulu di dalil L hospital ya. Oke? Sudah sampai sini? Nah, yang keempat adalah Y adalah A pangkat X, maka mengapa Y aksen adalah A pangkat X ln A. Juga yang Y sama dengan A pangkat U, mengapa turunannya adalah A pangkat U ln A kali U aksen. Ingat U aksen DU pada X ya. Nah, ini pembuktiannya sama pakai ln ya. Ln kiri sama dengan ln kanan. Jadi ln dulu baru A pangkat X ya. Nah, karena ini pangkat, menurut sifat logaritma dapat dibawa ke depan sebagai pengali. Ya, log A pangkat N log A. Jadi ln Y sama dengan apa? X kali ln A. Ya kan? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas sampai sini? Ini baru berubah bentuk atau wujud ya. Baru ini di diferensial ya. Diferensial terhadap X ya, terhadap X. Ln Y tunanya apa? 1/Y kali Y aksen. X turunkan apa? 1. Ln A adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Ya nak? Ln A konstan. Ini kan Y aksen per Y. Sama dengan 1 kali ln A. Ln A. Kemudian Y-nya dikali silang. Maka Y aksen adalah Y ln A. Berapa Y? Y itu soal. Masukkan A pangkat X. Ganti. Y aksen adalah A pangkat X ln A. Inilah rumus tunggalnya. Singular. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Yang belakang? Yang kanan? Nah, begitu demikian juga cara ini sama. Ini sama juga. Ini kita jadikan ln kiri sama dengan ln kanan. Kemudian pangkat U, pangkat pindah ke depan sebagai pengali. Jadi U kali ln A. Ingat ln A-nya adalah konstanta pengali. Baru ini di diferensial terhadap X ya, terhadap X. Jadi ln Y turunkan 1/Y kali Y aksen. U turunkan U aksen ya. U ini turunkan U aksen. Ln A konstanta pengali. Ikut sebagai pengali saja. Sehingga Y aksen adalah Y kali ini boleh ln A kali U aksen gini. Kemudian ini kali silang, Y aksen adalah Y ln A kali U aksen. Y aksen adalah Y itu apa? Y itu soal. Diganti soalnya Y itu adalah A pangkat U ln A. Mau dikurung boleh nih kali U aksen. Udah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini sebagai contoh dulu, kalau Y adalah 2 pangkat X, maka Y aksen apa? 2 pangkat X sendiri kali ln A, A-nya 2. Udah. Kan gitu kan? Ini yang kita sudah pakai di soal yang limit dulu ya. Demikian juga yang dengan apa? Dalil L, hospital ya. Sebetulnya hospital tuh belum belajar ya. Harusnya belajar sesudah belajar diferensial dulu.
Ingat dari dulu kita pakai kan, tetapi kita ada pakai duluan. Nah ini contohnya Y sama dengan 2 pangkat X kuadrat tambah 5, maka hiasan apa? A pangkat U ln A hanya 2 kali U aksen X kuadrat plus 5 aksen. Ya nak? Ini aksen. X kuadrat turunkan berapa? 2X. 5 turunkan 0 ya. Berarti 2X ya. Berarti 2X kali 2 kali X kuadrat plus 5 ln 2. Nah ini bisa digabung ya. Bisa digabung. Tapi kalau ini 3 pangkat X kali 2 pangkat X kuadrat plus 5 enggak bisa digabung. Ya nak? Ya, ini bisa kita gabung jadi 2 berpangkat X kuadrat plus 5 tambah X ya. Ln 2. Betul enggak? Hasilnya itu. Karena sama-sama 2. Sama-sama 2. Tapi kalau misalnya ini 2, ini 3, enggak bisa digabung. 3 pangkat X-nya sendiri. Bisa ya. Dalam bentuk perkalian aja. 3X kali 2 pangkat X kuadrat. Karena 2 pangkat X kuadrat plus 5 ini adalah satu kesatuan. Ya, jelas ya? Halo? Ini kursornya sana enggak kelihatan ya? Aduh, saya. Nah, baru nampak kursorin. Kecil ya. Oke ya. Jadi kalau enggak sama jangan digabung ya. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan ada turunan namanya log ya. Nomor berapa tuh? Nomor 5 ya. Nomor 5 warna jadi merah. Y sama dengan log X dalam pokok A. Di sini Y sama dengan log U dalam pokok A. Maka turunan ini adalah E aksen 1 per X ln A. Kalau ini turunan pertamanya adalah U aksen per U ln A. Nah, dari mana rumus ini? Rumus ini dengan rumus. Nah, caranya sama. Ini kita pecah. Soalnya kita uraiin dulu. Log X dalam pokok A kan log X per log dalam pokok A. Betul nggak? Halo? Log X dalam pokok A sama nggak log X per log A? Sama? Nah, kemudian ini sama-sama supaya jadi ln, saya bagi dengan log E. Pembilang dan penyebut sama-sama dibagi log E. Boleh kan? Tidak mengubah. Jadi ini pembilangnya saya bagi dengan log E. E ya, bilangan Euler. Log A-nya juga dibagi dengan log E. Apa yang terjadi? Ini menjadi apa? Ln. Atau sorry, jangan langsung dulu ya. Ini sebentar. Oke ya. Jadi ini menjadi apa? Log X dalam pokok E enggak? Ini apa? Log A dalam pokok E kan? Nah, logaritma dalam pokok E adalah ln ya, adalah ln. Jadi Y ini sama dengan ln X per ln A. Betul enggak? Jelas? Yang online jelas enggak? Online. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini sama enggak artinya seperlen A konstanta kali ln X. Konstanta ya. Sehingga Y aksennya apa? Seperlen A konstanta pengali kali ln X. Turunannya apa ln X? Seper X. Kalau kita kalikan 1 per X ln A. Tebuti? Yang ini. Halo? Ya. Nah, dengan cara yang sama nih juga sama Y sama dengan log U per log A.
Kemudian pembilangnya log U dibagi log E, penyebutnya log A dibagi log E. Karena Anda itu adalah nanti menjadi matematikawan dan statistikawan. Jadi harus menguasai penurunan rumus ya, yang tidak tahu ya. Orang matematika harus tahu ya. Oke, sama dengan ini apa? Jadi log U bilang pokok E, ini log A bilang pokok E. Ini berarti jadi Y adalah log bilang pokok E itu len, ganti len U per len A. Atau ini boleh dijadikan sepelen A kali len U. Benar? Ingat sepelen A adalah konstanta. Konstan ya, konstanta. Sehingga ya aksennya apa? Turunannya sepelen A konstanta ikut sebagai pengalih saja, len U turunannya apa? Seper U kali U aksen. Sehingga ya aksen adalah 1 kali 1 kali U aksen per U len A. Jelas sampai sini? Halo. Kalau ini contohnya, kalau Y sama dengan apa? Jadi log X bilang pokok 5, berapa Y aksen? 1 per X len A. A-nya 5. Sudah selesai. Ya kan? Sesuai rumusnya. Kalau ini contoh yang majemuk apa? Log X kuadrat tambah 5X. Terus ini bilang pokoknya 7. Maka ya aksen apa? U aksen. Ya enggak? U aksen. Ini tambah 5. U aksen per U len A. A-nya berapa? 7. Sehingga hasilnya apa? X kuadrat turunkan berapa X kuadrat? X kuadrat turunannya 2X. 5 kali 1 ya. X turunannya 1 kali 5. 5 per U len A-nya. Salin. X kuadrat tambah 5X len 7. Udah ini jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Onsite? Nggak ada pertanyaan? Online? Online ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Aman, Ini Pak. hybrid ini ya. Baik. Ya. Ini saya save dulu. Baik, udah selesai. Nah, sekarang kita masuk yang ya. Ini lagi save nih. Kita masuk yang bentuk U tambah V, U kurang V, UV, U per V. Nah. Saya nggak tahu di SMA Anda dibutin enggak tuh? Mengapa UV itu turunannya U aksen V plus V aksen U? Kalau U per V, kenapa turunannya U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat? Ya kan? Oke. Ini pengalaman saya tahun 1988. Waktu itu saya ngajar masih jurusan manajemen informatika ya. MI, manajemen informatika, kelasnya 2 PB, masih ingat. Namanya Doni. Dia tanya, "Pak, rumusnya datang dari mana?" Wah, saya belum pernah buktikan tuh. Maklum tahun itu baru ngajar 5 tahun ya. Dosen muda, masih dosen muda itu. Baik, jadi ini kalau yang berikutnya yang ke-6. Kalau yang ini Y sama dengan U tambah V, maka Y aksen apa? U aksen tambah V aksen. Kalau ini kurang, ya ini kurang. Kan gitu kan? Itu biasa kan? Masing-masing diturunkan. Yang ke-7, sekarang kalau bentuknya UV, maka turunannya apa? Ini yang ternyata lebih mudah sebetulnya kalau UV, bikinnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Selesai. Yakin itu lebih mudah ya. Daripada U aksen V plus V aksen U. Mungkin Anda luar biasa ya. Saya juga dulu. Ya. Nah, datang dari mana rumus ini?
Dari mana? Waktu itu saya udah janji saya bilang, tapi saya coba menggunakan len. Len itu jasanya besar ya. Len kiri sama dengan len kanan. Ya, len Y sama dengan len UV ini berasal dari rumus log AB. Log AB apa? Log perkalian adalah log A tambah log B. Ya nak? Log A per B, log A kurang log B. Ya. Sehingga ini menjadi apa? Len U tambah len V. Ya nak? Kalau log AB, log A tambah log B, maka len UV, len U tambah len V. Jelas sampai sini? Halo? Yang online jelas sampai situ? Jelas, Pak. Oke. Baik, ini baru kita didiferensialkan, ya. Didiferensialkan terhadap X, ya. Terhadap X, yaitu len Y turunnya 1/Y kali Y aksen, itu kita cari. Len U rumusnya 1/U kali U aksen, sama rumusnya. Len V turunnya 1/V kali V aksen. Atau ini boleh tulis Y aksen per Y sama dengan U aksen per U tambah V aksen per V. Sama enggak? Nah, kemudian Y ini dikali silang. Sehingga Y aksen adalah Y kali U aksen per U tambah V aksen per V. Ya. Nah, Y itu apa? Y itu soal nggak? Y itu soal kan UV. Ya gantiin. Y aksennya adalah, Y itu adalah soal UV kali U aksen per U tambah V aksen per V. Kemudian UV ini dikalikan masing-masing. Jadi hasilnya apa? UV kali U aksen per U tambah UV kali V aksen per V. Apa yang terjadi? Ini U-nya coret, ini V-nya coret. Sehingga Y aksen adalah V kali U aksen sama enggak? U aksen V, U aksen V tambah U V aksen. Mungkin Anda belajar V aksen U, dibalik sama kan? Jadi inilah datang rumusnya UV tambah UV ujung-ujung aksen. Sudah jelas? Yang belakang jelas? Halo? Yang online? Jelas, Pak. Oke. Ya, ini perlu Anda tahu ya. Ilmu ini bukan untuk milik Anda sendiri, tetapi nanti Anda bisa share ke adik-adiknya yang masih di SMA. Paling tidak kalau Anda rumah tangga, Anda bisa ngajar anaknya sendiri. Ya. Itu masih lama, nggak apa-apa. Ya. Oke? Baik. Kita teruskan. U per V. Ya. Jadi ini. Masih saving. Ya. Oke. Baik, yang berikutnya yang ke berapa tuh? Yang ke-8 ya. Tadi Y adalah U per V. Mengapa turunannya adalah, nah kalau Anda belajar kan U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat. Kalau saya UV kurang UV, sama tuh. UV kurang V ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2 V kuadrat. Kalau tadi U kali V kan UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya enggak? Baik, ini kita buktikan dari mana. Ini sama juga len kiri sama len kanan. Len Y sama dengan apa? Anda ingat enggak rumus nih? Log A per B apa? Log A kurang log B ya. Tadi log AB perkalian log A tambah log B. Jadi ini len U per V apa? Len U per V adalah len U kurang len V. Nah ini berubah bentuk atau wujud. Sekarang didiferensialkan ya.
misalkan terhadap X. Maka len Y tunannya seper Y kali Y aksen. Yang kita cari, ya, Y aksen. Len U tunannya seper U kali U aksen. Len V tunannya seper V kali V aksen. Atau ini boleh tulis Y aksen per Y. Ini U aksen per U. V aksen per V. Enak. Kemudian Y-nya dilakukan kali silang. Sehingga Y aksen adalah Y kali U aksen per U kurang V aksen per V. Nah, Y itu apa? Y itu soal. U per V kan? Ganti ya. Substitusi. Kita ganti. Y itu adalah soalnya U per V dikali U aksen per U kurang V aksen per V. Sehingga Y aksennya berapa? U per V kali U aksen per U kurang U per V kali V aksen per V. Apa terjadi? Ini U-nya bisa coret. Sehingga Y aksen adalah U aksen per V dikurang UV aksen per V kali V, V kuadrat. Karena penyebutnya tidak sama, ini V kuadrat, ini harus kali apa nih penyebutnya? V per V, benar? Dimana V per V kan 1, tidak berubah nilainya. Ya, ini 1. Sehingga Y aksen adalah U aksen V, V kali V kuadrat ya, dikurang UV aksen per V kuadrat, V kuadrat sama. Jadi enggak? Jadi U per V tunannya UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2, V kuadrat. Oke ya, dari situlah asal-usul rumus U per V. Sudah jelas? Jadi jasa len logaritma bilang pokok ini sangat signifikan ya, sangat berarti. Paham? Yang online di onsite sudah jawab. Paham? Atau ada pertanyaan dari onsite? Online? Online? Any question? Ada pertanyaan enggak online? Enggak ada, Pak. Oke. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Ini banyak pembuktian ya hari ini ya. Pembuktian. Selanjutnya trigonometri sekarang. Mengapa turunan sin adalah cos? Mengapa turunan cos min sin? Yang ada minnya. Samping ada min ya. Oke. Ya, mengapa turunan cos min sin? Pernah dibuktikan ya sama? Sebenarnya pakai rumus dasar tuh limit H menuju 0, fungsi E plus H kurang fungsi E per H. Ya, dari sana. Baik, kita coba buktikan. Nah, ini yang ke berapa? 9 ya. Ini kita pakai yang rumus dasarnya. Fungsi X adalah cos X. Maka turunan pertamanya adalah min sin X. Oke. Nah, kalau fungsi X adalah cos X, fungsi X plus H apa? Kosinus X plus H. Betul enggak? Ya, ini. Baru sini fungsi aksen X adalah pakai rumus dasar limit H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Ya. Kalau kita masukkan ini fungsi aksen X adalah limit H menuju 0. Fungsi X plus H-nya adalah kosinus X plus H kurang fungsi X-nya adalah cos X per H. Cos kurang cos apa? Halo? Lupa ya. Cos kurang cos apa? Cos kurang cos. Anda belajar kan? Sin A tambah sin B. Sin A kurang sin B. Ini trigonometri di SMA. Cos A
tambah cos B. Ini saya pernah ngajar SMA tahun 1981 dan 1982 dulu ya. Nah, di Padang ya. Di tempat saya sekolah bahkan. Saya ngajar di SMA Don Bosco Padang. Satu lagi cos A kurang cos B ya. Coba sin tambah sin, apa jembatan keledainya? 2 sin cos. Sin kurang sin, terbalik. 2 kosin. Paling gampang, cos tambah cos. 2 cos cos. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Ini jembatan keledainya. Jadi jangan dihafal. Sin A tambah sin B adalah 2 sin setengah dari A plus B, cos setengah kali A plus B. Lupa nanti. Jadi kerangka dulu. Sin tambah sin 2 sin cos, baru sudut pertama setengah kali jumlah, atau jumlah sudutnya dibagi 2, dikali dengan sudut kedua adalah setengah kali selisih. Ini idem, sama. Yang terakhir ini juga setengah kali A plus B, setengah kali A kurang B. Jelas enggak? Nah, terjadi yang rumus ini kan. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Setengah kali jumlah, sudut pertama, sudut kedua, setengah kali selisih. Ya enggak? Nah, kembali ke sini. Ini sama dengan apa? Limit H menuju 0, cos kurang cos, min 2 sin sin, min 2 sin sin, setengah kali jumlahkannya. X tambah H tambah X, ya enggak? Jumlah, setengah kali selisih, sudut kedua, X plus H kurang X, ya enggak? Per H. Paham itu? Setengah kali jumlah, setengah kali selisih sudutnya ya kan. Sudut pertamanya setengah kali jumlah, sudut kedua setengah kali selisih. Nah ini kan X kurang X 0. Enak. Tinggal H saja. Sehingga ini hasilnya apa? Ini sama dengan limit H menuju 0 min 2 sin setengah kali X tambah X berapa? 2X ditambah H. H menuju 0 deh. Dikali sin setengah H. Ya enggak? Setengah H per H-nya letak di sini. Nah, ini namanya harus sama. Jadi gimana? Limit H menuju 0 min 2 sin setengah kali 2X tambah H per gitu ya. Ini sin setengah H. Namanya sengaja per setengah H. Supaya nilai ini adalah 1. Betul enggak? Kalau nilainya 1, nama sin U per U kan. Sin U per U. Ya, setengah H per setengah untuk H menuju 0. 1. Nah, di bawahnya tadi 1H. Sekarang setengah H. Bersama kali 2. Nah. Karena 2 kali setengah H. 1H ya. Kemudian 2 ini bisa coret. Sehingga jadi apa? Limit H menuju 0. Tinggal apa? Min sin setengah kali 2X. H-nya menuju 0. Diganti 0. H-nya. Ya gitu ya. Dikali 1. Betul enggak? Kali 1. Hasilnya apa? Min sin setengah kali 2X. X. Itu buktilah benar bahwa turunan pertama dari fungsi X adalah turunan cos adalah min sin. Min sin X. Sudah jelas? Halo. Ya. Tapi jadi hilang. Saya sebenarnya kurang sehat dari kemarin. Sejak Senin. Ya. Kemarin. Mungkin kecapean ya. Karena acara family gathering itu dari pagi sampai jam 6. Ya. Baik. Kalau udah selesai. Nah. Ini tunggalnya. Ya. Jadi sebenarnya. Gitu. Jadi tadi apa? Kalau belum di
Kalau ini adalah tadi apa? Mana? Y adalah sin. Jadi Anda bisa bikin dia ya di rumah ya. Sin X nanti turunannya apa? Cos X. Jadi ya, barusan kita buktikan cos X turunannya adalah min sin X. Ini tunggal. Kalau menjemuknya, kalau sini Y adalah sin X, sin U, maka Y aksen apa? Cos U kali U aksen. U aksen itu yang DU per DX ya. DU per DX. Kalau Y adalah cos U, maka Y aksen adalah min sin U kali U aksen. Ya. Min sin U kali U aksen. Kalau tangan, gimana? Ini bisa, ini memang ini bisa dengan rumus dasar tadi limit H menuju 0 dari fungsi F plus H kurang fungsi F per H. Tangan bisa juga, tapi panjang jalannya. Lebih gampang kita gunakan apa? U per V, karena tangan itu adalah sin per cos. Jadi kita pakai U per V aja. Lebih cepat ya. Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, kita Y sama dengan tangan X. Mengapa turunannya adalah apa? Tangan X turunannya apa? Secant kuadrat X. Ya. Tangan X turunannya adalah secant kuadrat X. Dari mana datangnya? Ini kita pecah menjadi tangan adalah sin per cos. Sin per cos sudutnya X. U per V. Ini bentuknya adalah U per V. Maka ya aksennya sesuai rumusnya apa? UV kurang UV enak. Jadi sin X kali cos X dikurang sin X kali cos X. Ujung-ujung aksen enak. UV kurang UV, ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Enak. Hasilnya apa nih? Turunan sin cos X kali cos X sin X kali turunan cos min sin X per cos X atau cos kuadrat X boleh. Cos kali cos kuadrat X min kali min plus terus ini sin kali sin kuadrat X. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 per cos kuadrat X. Sama dengan apa? Seperkos sekan. Jadi kalau seperkos kuadrat, sekan kuadrat. Sebutilah bahwa benar turunan dari tangan X adalah sekan kuadrat. Nah, sekalian Anda lihat, Anda pernah belajar 1 tambah tangan kuadrat adalah sekan kuadrat. Betul nggak? Dari mana datang rumus itu? Dari ini nih. Coba Anda perhatiin nih. Ya, yang ini nih. Coba diperhatikan nih. Di sini Anda tidak ubah dari 1, tapi Anda bagi. Coba bagi. Cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Sama dengan, ya sama dengan ini. Adalah sekan kuadrat X. Cos kuadrat bagi cos kuadrat adalah 1. Sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tangan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat. Sebutilah bahwa 1 tambah tangan kuadrat X adalah sekan kuadrat. Benar di SMA Anda terima saja. Sama nasibnya sama saya juga dulu waktu SMA. Pokoknya enggak pernah bantah nih. Ya terima aja. Ya kan? Ini rumus ini. Datangnya dari sini. Karena Anda tahu ya, datang dari mana. Jadi waktu Anda turun dengan tangan, yang cos kuadrat tambah sin kuadrat ini dibiarkan, dibagi masing-masing jadi 1 tambah tangan kuadrat. Yang nilainya nanti sekan kuadrat. Sudah jelas? Demikian juga untuk yang kotangan. Ya, nanti Anda lihat yang kotangan juga sama. Y sama dengan kotangan X, maka turunannya apa? Min kosekan kuadrat X. Nah, ini juga
apa? Kotangen adalah cos per sin. Sehingga I aksen apa? Ini bentuk adalah U per V juga. U per V sehingga UV kurang UV jadi cos kali sin. Ya. Cos kali sin dikurang cos kali sin. Pemilang kali penyebut, ya kan? Ini kosin, ya enggak? Per penyebut pangkat 2, sin kora X. Sin X kurung pangkat 2. Sehingga ini hasilnya apa? Ini turunkan tuh, sorry. Ujung-ujung aksen. Enak. UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Per penyebut pangkat 2. Nah, cos turunannya apa? Min sin X kali sin X dikurang cos X kali sin X kali sin X diturunkan adalah cos X per penyebut pangkat 2 atau sin kuara X boleh. Terus ini min sin kali sin kuadrat X min cos kali cos kuara X per sin kuara X. Sama dengan apa? Ini keluarkan min ya. Sin kuara X tambah cos kuara X per sin kuara X. Anda tahu? Min 1 per. Nah, sin kuadrat tambah cos kuadrat kan 1 nilainya. Enak. Per sin kuadrat. Ini sama dengan apa? Min sepersin adalah kosekan. Kosekan itu boleh tulis juga CSC ya. Ini kosek sama dengan CSC ya. Pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. Min kosekan korek. Nah, berdasar rumus ini coba salin ya. Yang terakhir nih. Ini saya ambil nih. Min sin kuara X min cos kuara X per sin kuara X. Sama dengan hasil terakhirnya min kosekan kuara X. Enak. Saya ambil. Kemudian ini saya kali min 1. Apa jadinya? Kalau saya kali min 1 apa jadinya? Dikali min 1 sin kuadrat X tambah, ya enggak? Plus jadi ya. Cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan plus kosekan kuadrat X. Kali min kan? Ya. Dengan jadi apa? Sin kuadrat bagi sin kuadrat. Ini ya. Sin kuadrat X dibagi sin kuadrat X tambah cos kuadrat kali sin kuadrat X. Cos kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Sin kuadrat bagi sin kuadrat adalah 1. Cos kuadrat bagi sin kuadrat adalah kotangen kuadrat. Benar? Sama dengan kosekan kuadrat. Nah, ini rumus trigonometri yang Anda dari SMA, asal usulnya dari sini. Sudah jelas? Jadi semua pembuktian-pembuktian itu ada ya. Orang matematik harus tahu ya. Nanti mohon maaf kalau ditanya, Anda bisa apa matematik? Bisa nggak bukti rumus ini? Nggak bisa. Nah, itu ya kurang bagus bagi kita ya. Dia orang matematik nggak bisa membuktikan. Ya. Dia harus orang teknik ya terserah lah. Sebetulnya saya ngajar di teknik pun saya ajarkan gitu. Ya. Oke? Ini question? On-site? Ada pertanyaan on-site? Halo? Online? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Baik. Jadi jelas ya pembuktiannya ya. Saya save dulu. Kalau enggak di save-nya hilang nanti. Ya. Sudah terbukti. Nah, bentar lagi sin cos tangen kosekan. Yang belum apa? Sin cos tangen kotangen. Yang belum sekan dan kosekan ya. Nah, masih kita buktiin lagi. Cara buktinya gimana? Yang berikutnya ya ini
sama gak ya? Jadi rumus majemuknya selalu kali U aksen ya. Jadi sin U tunannya cos U kali U aksen. Turunan cos U tunannya min sin U kali U aksen. Semuanya gitu ya. Baik. Sekarang kalau Y sama dengan secant X. Turunannya apa? Hah? Turunannya ya. Secant kali tangen. Itu enggak? Secant kali tangen. Kalau kosekan turunannya apa? Min koko. Bukan kokoriko ya. Min koko, min kotangen kali min kosekan kali kotangen. Ya. Nanti Anda lihat sini. Dari mana putih ini? Halo. Maaf, karena Anda jurusan ini putihnya harus detail gitu ya. Tahu. Baik. Sekarang ini kita ubah dulu bentuknya. Sekan itu adalah seperkos. Kalau kosnya saya naikkan ke atas, jadi apa? Cos X pangkat min 1 enggak? Jadi saya ubah bentuknya, baru kita diferensialkan terhadap X. Jadi aksen apa? Ini bentuk apa? U pangkat N. U pangkat N ya. N-nya min 1 kali U-nya cos X. N-nya kurang 1 kali U aksen. Enak? U aksen. N kali U pangkat N min 1 kali U. Kan kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen adalah pangkatnya U, pangkatnya kurang 1 kali U aksen. Enak? Jadi, Y aksen adalah min 1 cos X pangkat min 2. Turunan cos apa? Min sin X. Oke? Min kali min. Apa hasilnya? Plus. Ini turun ke bawah. Pangkat min 2 turun ke bawah. Seper cos kuadrat X. Ini min kali min ini udah ya. Min kali min plus kali sin. Oke? Udah? Cos kuadrat ini adalah cos per cos enggak? Cos kali cos. Sorry. Cos kuadrat adalah cos kali cos. Di atasnya ada sin. Ini adalah 1. Udah enggak? Udah. Seperkos apa? Sekan. Sin per cos apa? Tangan. Jadi terbuktilah benar bahwa turunan sekan adalah sekan kali tangan. Nanti Anda belajar masih lama ya, integral rumus reduksi, integral dengan substitusi trigonometri itu pasangannya. Di mana ada sin di situ ada cos, di mana ada cos di situ ada sin, di mana ada sekan di situ ada tangan, di mana ada tangan di situ ada sekan, di mana ada kotangan di situ ada kosekan, di mana ada kosekan di situ ada kotangan. Itu pasangan yang abadi panjang masa, ya. Seperti Anda katakan, di mana ada gula, di situ ada semut, ya kan? Nah, begitu juga sin pasangannya cos, cos pasangannya sin. Tangan, sekan, sekan, tangan. Kosekan, kotangan, kotangan, kosekan. Jadi kokoriko, ya. Oke? Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Tapi ya, yang tapi Anda saya. Hah? Semangatnya hilang sakitnya. Oke, kita teruskan. Kotangan sekarang. Kosekan. Kosekan bagaimana? Kalau kosekan hasilnya min koko. Di mata dadanya min koko, min kosekan kali kotangan. Benarkah itu? Kita lihat selanjutnya. Ya. Dan Y sama dengan kosekan X, maka turunannya adalah min koko. Y aksen adalah min koko. Ko pertama adalah kosekan, ko kedua adalah kotangan. Min koko. Ya, min kosekan kali kotangan. Ini juga caranya diubah
kosekan itu adalah sepersin, kemudian sin itu naik ke atas, jadinya sin X pangkat min 1, ini berbentuk U pangkat N, seperti yang tadi ya. Sehingga ya aksen adalah pangkatnya kali U, pangkatnya kurang 1 kali U aksen. Nah, sini apa? Min 1 kali sin X pangkat min 2 kali turunan sin apa? Cos X. Kemudian ini ada min 1 kali, ini turun ke bawah, pangkat min 2 supaya plus seper sin kuadrat. Betul enggak? Nah, min 1 kali, ini gini kan. Sin kuadrat adalah sin kali sin. Anda tahu, ini min 1 itu min. Sepersin adalah kosekan. Cos persin adalah kotangen. Jadi terbuktilah bahwa turunan dari kosekan adalah min koko. Min koko, min kosekan kali kotangen. Jelas sampai sini? Sudah jenuh ya? Jelas, Pak. Hah? Oke, majemuknya sama ya. Nanti ada soal latihannya ya. Soal latihannya ya. Nah, saya buka dulu. Nggak kelihatan ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Halo, halo. Oh, diam saja. Ya, lihat online tuh jarang mau jawab. Ngapa ya? Anda juga jadi batu online juga sama. Hah? Hah? Anda online? Terus? Oh. Maksud saya yang lagi online itu nggak mau jawab. Itu ya masalahnya. Kalau Anda online, diam-diam aja di dalam. Mana itu? Ini. Bentar, saya buka ini dulu. Ini whiteboard. Oke. Ya. Baik. Ini sebentar. Nah, oh ini ada soal latihan ya, sorry. Baik. Ya. Saya kasih latihannya. Saya masuk sini aja ya. Oh, sudah ada tadi harusnya. Nah. Ya. Nah, ini saya berikan latihannya. Ini di rumah nanti kerjaan ya. Yang ini enggak usah catat, ini nanti filenya sudah ada sini. Ya. Ada sambung 1/10. Ya. Sudah ada bentuk-bentuknya, saya tuliskan belakang. Oke. Baik, kalau sudah, halo, kita masuk dengan mendiferensialkan fungsi tersusun. Ya. Mendiferensialkan fungsi
tersusun. Anda masih ingat ya kalau F bundaran G dari fungsi X itu adalah F dari Gx, betul enggak? Yang belakang dirgan, ya kan? Nah, ini fungsi tersusun. Jadi kalau Z adalah fungsi Y, salah. Y adalah Y adalah fungsi Z, Z adalah fungsi X. Nah, ini turunan Y terhadap Z apa? Turunan Y terhadap Z adalah DY per DZ. Turunan Z terhadap X apa? DZ per DX. Kalau ini dikalikan, apa jadinya? DY per DZ dikali dengan DZ per DX. Ini yang disebut rantai. Ya, chain, ya, rantai. Sehingga ini tinggal kalau dicoret ini menjadi DY per DX enggak? Yang alias Y aksen. Nah, ini yang disebut aturan rantai. Ya. Aturan rantai atau nama lainnya bahasa Inggrisnya apa? Chain rule. Rule aturan, chain rantai. Jelas ya? Chain rule. Ya. Nah, ini bukan berlaku satu rantai, bisa banyak rantai. Misalnya siapa itu? Bahwa DY per DX itu bisa diperoleh dari DY per DP kali DP per DQ, DQ per DR, DR per DS, DS per DX. Nah, rantainya DP-DP, DQ-DQ, DR-DR, DR-DS. Yang tinggal apa? Target DY per DX. Itu enggak? Ini chain rule ya. Rantainya ada 4 nih. Bisa 4, bisa 5, bisa 4. Yang ini satu rantai. Sudah paham ya? Disebut aturan rantai atau chain rule. Ya, dalam bahasa Inggrisnya chain rule. Aturan rantai. Nah, ya, contoh soalnya apa? Nah, kita ambil kalau Y adalah sin, ya, sin dari X kuadrat tambah 3X tambah 3X plus 5. Nah, ditanya berapa Y aksen atau DY pada X. Nah, kalau pakai rantai ini misalkan dengan Z. Misalkan Z sama dengan X kuadrat tambah 3X plus 5. Maka turunan Z terhadap X apa? Turunkan nih. X kuadrat turunnya apa? 2X. 3 kali X turunannya 1. 5 turunkan 0. Hasilnya apa? 2X plus 3. Nah, yang soal ini Y sama dengan sin Z enggak? Kan tadi X kuadrat plus 3X plus 5 dan misalkan Z. Kalau Y adalah sin Z, berapa turunannya? DY per DZ. Ya enggak? Turunan Y terhadap Z. DY per DZ adalah turunan sin Z apa? Cos Z. Ya enggak? Halo? Turunan dari sin Z adalah cos Z. Kan nih turunan Y terhadap Z. Nah, ini dikalikan nih. DY per DZ dikali dengan ya, DY per DZ dikali dengan DZ per DX. Ini yang disebut aturan rantai itu, DZ. Ini yang sama dengan DY per DX alias Y aksen. Ya enggak? Nah, DY per DZ berapa? Salin. DY per DZ adalah cos Z. Dikali DZ per DX berapa? DZ per DX adalah berapa sini? Adalah 2X plus 3. Ini boleh letakkan di depan. 2X plus 3 letak di depan. Kosinus dari Z. Z-nya apa tadi? Nih. Z-nya adalah yang kita misalkan. X kuadrat tambah 3X plus 5. Sudah jelas di sini? Ini yang chain rule atau aturan rantai. Ada juga yang disebut dalil rantai. Chain rule.
Oke? Yang di online jelas? Online. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, makasih responnya. Nah, sebenarnya ini tanpa chain rule kita bisa langsung, ingat enggak? Y sama dengan sin U, maka Y aksen apa? Turunan sin apa? Cos U kali U aksen. Enak? Nah, coba Y sama dengan sin, soal yang sama. Kita salin ya, soal yang sama. Sin X kuadrat tambah 3X plus 5. Maka Y aksen berapa? Turunan sin adalah cos U. U-nya X kuadrat plus 3X plus 5. Kali U aksen. X kuadrat tambah 3X plus 5. Aksen. Nah, ini turunkan berapa nih? Ini letak di depan ya. X kuadrat turunkan berapa? X kuadrat turunnya 2X. Tambah 3X turunnya 3 kali 1. 5 turunkan 0. Enak? Kali yang ini turunkan. Kali yang diletak di depan. Kosinus dari U-nya. Kita salin aja. Sama enggak hasilnya? Sama ini. Sama atas. Sama? Jadi chain rule itu yang pakai misal-misal gitu. Yang rantainya banyak. Jadi kalau ada 10 kali misal, mabuk kan? Hitung. Lebih baik ya langsung aja. Ya. Bisa langsung, bisa agak tidak langsung. Jadi chain rule menyebabkan kita kerjakannya indirect, tidak langsung ya. Sedangkan pakai U aksen itu adalah direct. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau sudah, nanti ada soal latihan lagi. Banyak soal latihan ya. Kita lihat dulu. Nah, sebentar saya lihat ini ada ya. Iya ya. Ini 11. Kedinginan ya. Ada pertanyaan di sini? Halo. Sudah ada, Pak. Tidak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Aman, Pak. Kita masih ada waktu ya. Saya teruskan dengan sebenarnya ada latihannya. Nanti soal latihan saya letak belakang saya ya. Ada tambahannya. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan dengan ini soal latihannya. Oh, ini fungsi berpangkat fungsi ya. Jadi ini adalah mendiferensialkan Y adalah fungsi X kurung berpangkat GX. Atau bentuknya adalah U pangkat V. Ya, U pangkat V, di mana U adalah fungsi X, V adalah GX. Paham ya? Nih, di mana U sama dengan fungsi X, dan V adalah GX. Ya kan? U pangkat V. Nah, jadi kalau Y sama dengan U pangkat V, maka turunannya apa? Ada yang tahu rumus ini? Saya rasa di SMA pernah diajar gini ya. Fungsi berpangkat fungsi.
Jadi ini hasilnya adalah U pangkat V sendiri dikali fungsi pangkatnya diturunkan, V aksen, len U itu dasar. Jadi fungsi pangkat diturunkan, len dari fungsi dasar, ditambah pangkat berdasar dikali dasar aksen. Timbul pertanyaan, dari manakah? Ya kan? Nah, datangnya len lagi. Jadi sejarahnya itu len itu paling banyak jasanya ya. Len kiri sama dengan len kanan. Akibatnya sifat logaritma pangkat dapat dibawa depan sebagai pengali. Sehingga hasilnya len Y adalah P kali len U. Ini berubah bentuk atau wujud. Ya, wujud. Ini diferensialkan. Terhadap X. Itu apa? Len Y tunanya seper Y kali Y aksen. P kali len U. Perkalian ingat enggak? UV. Kan perkalian kan? P kali len U. Berarti ini P kali len U tambah P kali len U. Enak? UV tambah UV. Enak? Ini P kali len U kali P kali len U. Ujung-ujung aksen. Ujung-ujung aksen. Ke ujung-ujungnya aksen. Ingat, kalau perkalian dua fungsi diturunkan P kali len U, P len U, P len U, P len U tambah P len U, ujung-ujung aksen. Ini Y aksen per Y. V aksen, ya V aksen, len U, ditambah P kali, len U tunanya apa? Seper U kali U aksen. Sehingga Y aksen sama dengan apa? Y ini dikali silang. Dikali silang ya. Ini jadi apa? V aksen len U, ditambah, ini kita gabung nih. Ini apa? V kali 1, V per U kali U aksen. Nah, Y itu apa? Y itu soal, ganti. Enak? Y itu apa? Soal. Jadi Y aksen adalah Y-nya ganti U pangkat V dikali V aksen. V aksen len U. Enak? V aksen itu apa? Pangkat, fungsi pangkat aksen kali len dasar tambah fungsi pangkat per fungsi dasar U ya, P per U kali U aksen. Inilah rumusnya. Sudah jelas? Halo? Jelas sampai sini? Sekarang kalau ada Y dengan X pangkat X, berapa Y aksen? Berarti ini U-nya X, V-nya X enggak? Nah, sesuai rumusnya U pangkat V kali V aksen apa? V aksen len U, U-nya X, semua X ya. V-nya X per U-nya X kali U aksen. Ini V aksen ya. V aksen, ini U aksen. Sehingga hasilnya apa? E pangkat X 1 kali len X ditambah X bagi X berapa? 1. E aksen berapa? 1. Benar? Sehingga hasilnya Y aksen sama dengan apa? E pangkat X kali 1 kali len X ditambah 1 kali 1, 1. Inilah. Ini yang sederhana. Bagaimana kalau bentuknya lebih ekstrim? Ya? Kayak apa tuh? Kalau bentuknya gini. Y sama dengan X pangkat X pangkat X pangkat X. Nah, ini ekstrim bentuknya kan? Mau pangkatnya berapa? 10, mabuk hitungnya ya kan? Nah, dasar tetap yang dasar ini adalah U. Satu ini, yang atasnya adalah P-nya. Nah, sesuainya bentuknya apa? Y aksen adalah apa? U pangkat V kali apa? V aksen len U. Ya enggak? Len U ditambah P per U kali U aksen. Ya enggak? Dasarnya. Jadi berapa ya aksennya? U pangkat V. Kan gitu ya. U-nya ini yang bawah
ini pangkatnya. Kali apa? V aksen. Nah, ini U pangkat V ini U pangkat V. V aksen mana? V itu yang ini ya. Yang ini adalah V aksen, yang ini adalah ini V, ini U. Benar? Jadi ini V aksen, pangkat X aksen, len U-nya X ditambah V-nya X pangkat X dibagi V per U kali U aksen. Kan gitu. Nah ini sendiri U pangkat V lagi. Ini yang dalam algoritma Anda kenal dengan apa? Rekursif. Pengulangan. Di dalam dia ada dia lagi. Gitu. Seperti saya berdiri di depan itu saya lihat TV besar. Di dalamnya saya ada lagi lihat TV besar lagi. Terus gitu. Itu namanya rekursif. Pengulangan. Ya. Kalau di bahasa basic dulu tahun 83 saya belajar tuh namanya gosap. Ya. Saya dulu senang pakai basic segala macam dulu ya. Belajar basic, COBOL, RPG ya. Dan Fortran. Ya, Fortran. Jadi saya betul buat bilangan misalnya bilangan apa? Bilangan prima antara 0 1000 2 3 5 7 ya. Oke ya. Nah, sekarang hiasan berapa? X pangkat X. Nah, ini sendiri pakai U pangkat V lagi kan? Apa rumusnya? U pangkat V kan nih U pangkat V kali enak U pangkat V kali apa? V aksen len U ditambah V per U kali U aksen. Ingat yang ini dia nih. Di sini. Kali, ini kali len X. Ini len X ini yang di sini. Tambah ini kalau dibagi pangkatnya dikurang nggak? Pembagian nih. Pangkatnya X pangkat X kurang 1 kan? Kali 1 kan? Ya aksen 1 ya. Nah udah. Nah ini sendiri turunkan lagi U pangkat V terakhir yang tadi ya. Jadi ini ya aksennya adalah X pangkat X pangkat X pangkat X dikali X pangkat X pangkat X. Nah ini pakai apa rumusnya? U pangkat V yang U sama dengan V itu. Kali apa? Apa? V aksen len U tambah V per U kali U aksen. Betul enggak? Yang ini tuh ini dia nih. Kali len X ini. Kali len X ditambah ini tadi apa? Aksen 1 ya. Ini 1, ini tinggal X pangkat dibagi pangkatnya kurang X kurang 1. Kurung kerau tutup, ya kan? Kali len X ini. Yang itu yang ini. Tambah X pangkat X kurang 1. Nah, Anda tahu aksen 1 ya, ini hasilnya. Jadi hasilnya apa ya? Aksen sini X pangkat X dikali X pangkat X. Nah, ini X pangkat X kali aksen 1 ya. 1 kali len X 1 X bagi X 1 kali 1 ya 1. Ini tadi jawabannya sama yang dibalik enggak tadi kan? Ya, kurung kerau tutup, kemudian dikali ini len X ditambah X pangkat X min 1. Kurung kerawalnya di sini ya, jadi enggak ada ya misalnya. Ini kurung biasa aja ya. Bingung nih. Kali len X, ini kurung kurawal kali len X. Ya, kurawal itu dari sini. Tambah X pangkat X dikurang 1. Nah inilah jawabannya. Panjang ya. Jadi ekstrim bentuknya berpangkat. Ini saya rasa ini belum pernah belajar di SMA juga ya. Bentuknya yang apa. Sudah paham? Jadi apapun bentuknya, misalnya sin X pangkat tangan X. Bisa dicari. Ya. Jadi ilmu yang Anda di kalkulus ini adalah
memperdalam apa yang pernah Anda dapat di SMA. Ya. SMA-nya basic sekali, bahkan ilmu dasar tidak pernah dibuktikan. Ya, nak? Nah, sekarang saya ajarkan Anda semuanya ya. Baik, sampai sini jelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk dengan mendefinisikan fungsi parameter dengan T parameternya. Ya. Ini kita save dulu. Kita save dulu ya. Loh, ini kok lari ke sini? Oke ya. Kita sampai jam 11.20 kan? Ya. Masih satu lagi. Ini soalnya nanti saya tambah di bawah aja ya. Oh, latihannya. Sebenarnya saya kirim ke Anda juga yang baik yang dari data science maupun yang dari ASO. Ya. ASO lebih jauh karena mereka 200 menit ya per minggunya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan mendefinisikan fungsi parameter ya. Mendiferensialkan fungsi parameter. Dengan T sama dengan parameter ya. T parameternya. Jadi kalau ini adalah Y adalah misalnya Y adalah ZX sorry. Jangan ini. Halo? Jadi ini. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi kalau Y sama dengan fungsi T dan X adalah fungsi T yang lain, dengan T adalah parameternya, maka turunan Y terhadap T apa? Turunan Y terhadap T adalah DY per DT, atau ini terbalik ya, boleh nggak X ini di atas. Turunan X terhadap T adalah DX per DT, ya nak? Halo? Nah, dari sini kita dapat bahwa DY per DT dibagi DX per DT apa sih? DT-nya coret, tinggallah DY per DX enggak? Yang sama dengan di aksen. Inilah rumus turunan pertamanya. Ya kan? Halo? DY per DT bagi DX per DT, DT-nya coret, DY per DX kan sama dengan di aksen. Bagaimana turunan keduanya? Yang sama dengan bagaimana turunan keduanya? D kuadrat X per DT kuadrat. DX, sorry. DY sini ya. DY per D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini artinya DY per DX diturunkan terhadap X. Tetapi di sini adalah fungsi T. DY per DT fungsi T. DX per DT fungsi T. Hasilnya dalam fungsi T. Maka di sini bukan terhadap X, tapi terhadap T. Maka ini kita ubah menjadi D per DY per DX. Ini
si DX ini saya pindahkan ke belakang. Ini. Nah, DX. Saya pindah ke belakang ya. Jadi, kenanya terhadap T, maka ini per DT kali DT. Enak. Ini rantai lagi nih. DT, DT. Kalau DT ini saya coret, DX-nya kembali ke sini. Kembali enggak seperti ini, semula. Paham? Maksudnya? Halo? Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jadi ini artinya apa? Carilah DT per DX diambil dari ini. DX per DT. DX per DT tahu, DT per DX dibalik aja. Ya, sepernya. Baik, sebagai contoh, kita masuk sini. Contohnya apa? Contohnya, cari DY per DT, DY per DX, ya. Cari DY per DX dan turunan keduanya D kuadrat Y per DX kuadrat. Dari soalnya adalah X sama dengan T dikurang sin T, kemudian Y sama dengan 1 kurang cos T. Nah, nih soalnya. Nah, dari soal ini, Anda cari dulu turunan X terhadap T berapa? Turunan X terhadap T dx per dt adalah apa? T diturunkan terhadap T berapa? 1 enggak? T diturunkan terhadap T 1 dikurang sin T turunkan berapa? Cos T. Terus turunan Y terhadap T dy per dt sama dengan 1 turunkan 0 cos T turunannya apa? 1 turunkan 0 cos T turunannya min sin T. Sehingga ini hasilnya min plus sin T. Sampai sini jelas? Nah, baru sini Y aksen atau dy per dx menurut turunan pertama apa tadi? Dy per dt dibagi dx per dt. Sama dengan apa? Sama dengan berapa dy per dt-nya sini? Sin T. Berapa dx per dt-nya? Hati-hati, ini adalah dx per dt. Ini minta, oh ya dx per dt betul. 1 kurang cos T. Sampai sini jelas? Anda lihat hasilnya dalam fungsi T enggak? Bukan X. Ya kan? Nah, turunan kedua itu adalah dy per dx diturunkan terhadap X. Tetapi di sini bukan X. Anda lihat sini. Ya, ini bukan X. Sehingga ini menjadi D per gitu ya. dy per dx diturunkan, dx-nya letak di belakang. Ya, dx-nya pindah. Nah, karena ini adalah fungsi T per dt kali dt enggak sini. Nah, baru masuk sini. D per dt dari, nah turunan pertamanya berapa? Ini tadi, turunan pertamanya ini. Berapa? Sin T dibagi 1 kurang cos T. Kali dt pada X. Mana dt pada X? Dari sini. Kalau dx per dt tahu berapa dt per dx? Seper 1 kurang cos T. Ya enggak? Ya kan? Dibalik. Ya, dikali dengan seper 1 kurang cos T. Maka ini sama dengan apa? Turunan ini adalah U per V. Ini bentuknya adalah U per V. Betul enggak? Apa rumusnya? Pembilang kali penyebut dikurang pembilang kali penyebut, kan UV kurang UV. Ingat rumusnya apa tadi? Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. 1 kurang cos T pangkat 2 kali seper 1 kurang cos T. Ini mau dikurang boleh. Sama dengan apa? Sin T turun apa? Cos T kali 1 kurang cos T dikurang min sin T kali 1 apa? Min sin T. Enak? Sorry, min sin T kali turunan ini apa? 1 kurang cos T ini sama nama ini. Halo? Kita nyontek yang kerjaan sendiri enggak ada yang larang, Tuhan pun enggak marah. Ya enggak? Bukan dosa itu.
nyontek diri sendiri kan. Pekerjaan sendiri ini. Satu kurang koste ini turunannya apa tadi? Di ujung. Sinte, ya langsung sini sinte. Jadi per apa? Pangkat 2 kali pangkat 1 apa? Pangkat 3 enggak? Nah, pangkat 3. Nah, dikalikanlah nih. Hasilnya apa nih? Koste kali 1 koste min koste kali min koste min kos korate min sin T kali min sin korate. Per apa? 1 kurang koste kurung pangkat 3. Nah, ini sama dengan dikeluarkan min yang koste depan, tetap min dikeluarkan. Apa tuh? Kos korate tambah sin korate, itu enggak? Per 1 kurang koste kurung pangkat 3. Sama dengan apa? Koste min 1 kan? Per 1 kurang koste pangkat 3. Hasilnya? Keluarkan min ya. Min 1 kurang koste enggak? Itu dikali min kali 1 min 1 min kali min kos plus kos. Cocok ya? Per 1 kurang koste kurung pangkat 3. Coret ini tinggal pangkat 2 enggak nih? Biasanya min 1 per 1 kurang koste kurung pangkat berapa? 2 ya. Inilah hasilnya. Ya, bentar digedein. Ini kita absen dulu ya. Wah, hampir. Nggak apa-apa. Kita absen dulu. Ya, wah hadir duluan nih. Belum dipanggil. Baik, saya absen dulu ya. Ini. Jangan lupa ya, minggu depan kita GSLC atau off class. Maka belajarnya dari rumah. Secara online. Oke. Ya, saya di kampus, tapi saya di ruang kecil aja. Oke, input. Kita absen. Regina Lo. Paling pinggir. Lucky Rafael Wijaya. Shirley Patricia. M. Kenny Rianta. Ya. Terence Dev Kubus. Nama Anda nyentik juga ya. Christopher Parulian. Ya. Jesslyn Ong. Ya. Lawrence Cancelon. Diandra Lestani Humairah. Oh ya. Jonathan Henry Kristanto. Elizabeth Sonia. Farel Chandra Jayacang. Oke. Farel Chandra Jayacang. Gabriel Yos Suhadi. Ya. Dionysius Aveling. Muhammad Indra Ferdinand. Ya. Tubagus Zaki Ibrahim Ahmad. Rasya Nu Haifa No Movia. Nicholas Asel Tanu Jaya. Ananda Rishad. Ya. Jeremy Renal dan Josh Brian Vinendro. Habis yang lainnya ini adalah
Ini yang ada ya, nggak perlu dipanggil lagi ya, udah ini. Oke. Ya. Apa ya? Ya nomor berapa anda ini nih? Mungkin saya terlewat. Yang mana? Nama anda siapa? Oh, Sumanto. Kok nggak ada ya? Nah, saya nggak tahu ini kan dari sistem. Mana tuh coba? Saya juga nggak. Ya. Oh ada yang di bawah lagi nih. Rizky Budiman, Pak. Arido Ramadan, Patrick Adrian Nelwan, Michelle Safinka, Owen Kartolo, ya ini tadi. Manisha Ari, ya. Steph Aditya, Raja, ya. Sekar, Syahra, ada Anissa, ya. Farhan, Amadi Rasid, Putri Nur Haiza, terakhir Tadeus Kendrick Adrian. Oke, dah. Sampai jumpa di online, ya. Kuliah. Semuanya online. Minggu depan online semuanya. Linknya akan saya kirim ke WA Group. Ya. Ya. Hah? Apa? Apa? Bentar ini saya tutup dulu ya. Bentar saya tutup dulu ya.